Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya kira 2025 ini sehingga bareng sama tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respon mungkin melihat sekarang situasi dengan Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan pada sebagai DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada show yang dikirimkan namanya. Saya belum tahu. Nanti kita lihat. Bang Deswa, kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan
Rapim dan Bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal berlalu. Iya betul begitu, karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, DPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua, kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. Soal pendataan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi masalah bagi masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nanti soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Tidak secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang menuai kapan dan banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi tetap akan membuka maksudnya. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dubes itu kira-kira ada nama itu sebenarnya Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. sering beri. Ya, halo tonton kembali. Halo tonton semua, selamat berjumpa kembali di Kabar Politik Viral. Teman-teman, channel kita tetap konsisten mengupas tuntas realita politik tanah air. Sobat politik, kali ini kita disuguhkan sebuah dinamika hukum dan politik yang sangat menarik sekaligus memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Topik utama hari ini adalah mengenai kelanjutan gugatan perdata terkait dugaan permasalahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada beberapa poin krusial dari perkembangan kasus ini yang wajib sobat politik ketahui. Adanya keterlibatan jaksa pengacara negara, di mana Kejaksaan Agung mengonfirmasi telah menerima surat kuasa hukum SKK dari Wapres Gibran untuk menghadapi gugatan perdata untuk diajukan oleh warga sipil bernama Suban Palal. Ya, di mana pihak Kejaksaan Agung menunjuk jaksa pengacara negara JPN. Pihak Kejagung menilai langkah ini sah karena gugatan dilamatkan ke Sekretariat Wakil Presiden. Keberatan dari pihak gugatan. Ya, di sisi lain dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak penggugat menyatakan keberatan atas hadirnya JPN sebagai kuasa hukum Gibran. Penggugat merasa sejak awal yang digugat adalah sebagai presentasi negara. Karena adanya institusi pemeriksaan lebih lanjut, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan hingga pekan depan. Tuntutan ganti rugi fantastis.
Ya, perlu dicatat nih sobat semua, dalam gugatan ini tidak hanya Gibran yang menjadi tergugat satu, tetapi KPU juga terseret sebagai penggugat kedua. Ya, di mana penggugat menuntut para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi materi dan imaterial kepada negara dan senilai mencapai 125 triliun rupiah. Penggugat melawan hukum saat memenuhi syarat pendaftaran calon wakil presiden terdahulu hingga meminta hakim menyatakan status dudukan wapres saat ini tidak sah. Sobat politik, kasus memicu gelombang respon yang sangat besar dari pihak publik. Banyak elemen masyarakat, tokoh hukum, Dr. Muhammad Taufik hingga purnawirawan TNI memberikan perhatian serius. Ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa di persoalan mendasar seperti legitimitas ijazah dan pemenuhan syarat formil seorang pemimpin tidak diusung tuntas, maka hal tersebut bisa berdampak pada penurunan reputasi dan kualitas pemimpin bangsa kita di masa depan. Bagaimana opini kalian mengenai perkembangan persidangan ini? Apakah perlibatan jaksa pengacara negara sudah tepat? Justru kalian sepakat dengan keberatan pihak penggugat? Mari kita kawal terus isu ini. Jangan lupa untuk saling berbagi pandangan dan tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah. Ya, di sini ada komentar dari juga netizen dan mari kita membedah faktanya. Di sini Irwan Bo memberikan komentar, apabila undang-undang perampas aset dan hukuman mati tak bisa disahkan DPR, bubarkan saja. Christian Sukemi berkomentar, ngegadrus sahkan undang-undang perampasan aset, korupsi dimiskinkan. Adi Setiawan, Mbak Puan Maharani, kami sebagai warga negara Indonesia sangat menghormati, itu sesuai hati nurani rakyat Indonesia, terima kasih. Ya, Sutrino memberikan komentarnya juga, narkoba itu banyak salahnya, hukumnya wajib diberantas karena pola pikir yang berat buat stres. Ya, Infinite Note memberikan komentar, seorang pemimpin bangsa harus berkelayakan dan berkemampuan. Jika tidak, lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin. Sampaikan Ocean, sungguh jangan sampai mengecewakan rakyat DPR RI. Semoga segera memproses dan tidak terlalu lama. Upi Kamnis berkomentar, Assalamualaikum. Wahai saudara kami semua di seluruh negeri, tolong, masa depan harus tahu pendidikan, siapa mau jadi pemimpin. Negeri dilihat babat bibit bubut, keluarga dan pendidikan. DPR yang senayang termasuk kita, DPR yang merasa dirinya koruptor atau mencuri uang rakyat atau tikus-tikus bangsa yang disenayang supaya mengundurkan diri dari asetnya disita dan dipenjarakan seumur hidup. Ya Erma, semoga Allah membalas semua perbuatan orang-orang yang menjadi biang kerok kehancuran negara ini. Semoga Allah membalas semua perbuatan orang yang terlibat dalamnya, insya Allah. Kalau memang benar Pak Wapres mengundurkan diri, maka lebih bijaksana undang-undang perampasan aset harus disahkan oleh DPR RI, tidak boleh ditunda-tunda, disampaikan oleh Yopi. Ya, di sini juga teman kita Prabu Motor, alhamdulillah mudah-mudahan Indonesia makin berbenah, tambah sukses tanpa korupsi. Ya, di sini juga Budi Sontoyo, sampai saat ini mana kerja DPR tentang pengesahan RUU perampasan aset sampai saat ini belum selesai. Ibu Yatimah, kalau berita ini benar, kenyataan bukan, itulah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia selain termul. Ya, di sini juga disampaikan Sri Nayati, nah begitu, lebih gentleman supaya rakyat bisa gercep secepatnya. Semoga negeri ini akan mendapatkan wapres yang mengampuni, yang bisa bekerja dengan baik membantu presiden. Ya, Sri Lami memberikan komentar, mengundurkan diri dari terhormat agar tidak dihujat terus oleh rakyat. Jangan berhati batu kayak bapaknya yang tak punya malu. Ya, Suhami, ini benar apa enggak? Negara ikut kurus gara-gara pemimpin orang gak punya pendidikan. Gibran dipilih oleh rakyat tapi dia berjiwa besar mau mundur demi bangsa ini. Semoga yang lain bisa berkaca demi kemajuan bangsa ini. Ya, disampaikan oleh Sunarto, semoga hal ini tidak terjadi di Surakarta saja, akan terjadi di ibu kota RI. Betul, harus dilaksanakan dengan Undang-Undang 1945 dan Gibran harus mengundurkan diri dari wakil presiden, tidak ada kontribusinya. Ya, sampaikan oleh
Darusman, pemakzulan saja, jangan tunda-tunda lah, bukan pengunduran wapres, bukan wali kota dulu lah yang diberitakan. Ya, sudah dicepatkan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka, cari penggantinya secepat. Baguslah, lebih terhormat dan punya nyali dan tahu diri daripada dipaksa dimakzulkan. Ya, teman-teman semua, bagaimana opini kalian mengenai tanggapan dari netizen? Mari kita berdiskusi bersama lewat kolom komentar di bawah. Dan demikian saja, salam demokrasi.